Tidak ada Aulus juga. Nggak boleh ada. Oke, ini junglernya mulai agak dihabisin sekarang. Mulai ya. Aulus defend. Dan Yuzongnya dengan Glue. Sebenarnya Glue juga ini memang terkena nerf sih. Cuma pasca terkena nerf ternyata udah bukan jadi opsi terlalu banyak ya. Oke. Karena terkadang dari tim-tim yang bermain ini nggak punya badan yang terlalu tebal di depan. Emang ada meta dual fighter, dapetin satu, tapi itu susah banget buat bisa ditumbangkan juga sama Glue-nya. Karena tebal. Benar. Satu hero lagi untuk EVOS Legend lakukan ban. Karena untuk sekarang juga kita udah kedatangan lagi nih ya. Waduh, dua sosok player ladies kita nih juga nih tuh di depan Om Wawa tuh ya. Oh iya. Udah ada Buni, udah ada Ele juga. Iya. Oke, lanjut lagi Glue. Di ban. Di ban, respect untuk R7. Karena belum tentu memang cowoknya bermain sebagai explainer. Dan akhirnya Lancelot. Wih, gila ini yang kemarin licin banget akhirnya di ban oleh Arky Hoshi. Link masih ada loh sejauh ini. Link ada, bener. Kalau mau menggunakan Link. Link Fanny atau Link Fanny coba siapa nih? Aduh. Ayo loh. Link Fanny ya. Link Fanny. Kira-kira kabelnya kusut nggak? Tabrakan mereka di udara gitu kan. Tanpa sobled ya kan. Muter-muter gitu ya. Yang satu steel cable. Yang satu... maaf itu hanya ini saya imajinasi saya aja ya. Intermezzo tipis-tipis. Oh, kita akan lihat aja nih. Siapa hero yang akan diambil oleh EVOS Legend? Atau Godland terlebih dahulu. Untuk lover. Karena untuk jungler oke. Kayaknya nggak bakal ngambil jungler lagi. Pakito. Siap. Pakito yang akan diambil. Kemungkinan besar akan berada di sisi jungle. Untuk Verdict. Saya setuju banget. Karena memang Pakito di sini cuma lumayan tebel. Yep. Dia bisa tahan juga damage-nya dan ngebalikin. Itu dia kunci pentingnya buat Pakito. Alright. Papulung. Semakin panas lagi. Marah banget ini. Semakin panas lagi. Dua hero terakhir menurut Papulung. Kari. Kari. Boldly. Saya bicara Lemon dia berharap banget deh. Kari Lemon. Wah iya sih. Kalau Lemon memang sulit untuk berekspektasi hero-hero yang Kita nggak akan tahu. muncul. Waduan ternyata. Waduan. Hey, sebentar. Kufra di depan sana nggak takut. Dengan ada bonceng bola. No, bukan masalah di sana. Yang kalau kita lihat biasanya ada double fighter, double marksman. Itu dia, double marksman dengan one dan juga Popeleng Kupa. Wow. Bentar, romernya. Dan menariknya adalah dua marksman ini akan meng-outrange siapapun yang nanti ditaruh. Semisal Pakito, Esmeralda ditaruh di XP dan juga di Gold Lane, ini akan ke outrange. Iya. Asal mereka benar-benar bisa jaga jarak ya. Untuk penyerangan yang ada. Karena kita tahu juga Esmeralda bisa lompat ke arah belakang. Pakito dengan Econo Construct-nya bisa aja melakukan dash yang berakibat fatal tentunya. Kalau nggak jaga jarak dari One dan juga Popol Kup mengambil Link untuk Versik. Berarti Pakitonya Godland. Gold Lane. Lala. Web. Coba ini belum ya? Ini masih dilihat dulu. Ya, masih tukar-tukar dulu pemainnya. Hero-nya akan ke tangan siapa? Dan ini dia. Waktunya. Kita mau dengar dulu suaranya MPL Arena. Mana pendukungnya Arky Hoshi? Gila nih. Suara kita juga udah kalah banget sama suara mereka. Benar. Jauh menguasai MPL Arena. Di mana untuk sekarang? El Clasico. Game yang pertama antara EVOS Legend versus Arky Hoshi. Siapakah yang akan mendapatkan game yang pertama ini? Pastinya akan menambahkan mood lagi, menambahkan adrenalin mereka lagi untuk terus berlaga dan juga mendapatkan gelar juara. Tentu saja. Sepertinya semuanya udah pada siap segera masuk ke dalam Land of Town. Yo, kali ini Arky Hoshi dan juga EVOS Legend RKT dengan Kufranya yang diharapkan tentunya bisa memberikan impact dengan Title Race, Title Revenge-nya akan membuat satu momentum untuk menghadapi anak-anak Arky Hoshi. Yap. Sementara di bagian tengah kita sudah tahu lah dari masing-masing posisinya. Luminaire mengisi di area mid, Clay juga mengisi di area mid. Ada lagi pergerak, ada RKT juga untuk menjadi roamernya. Sementara untuk VYN, coba kita lihat memberikan sebuah gangguan terhadap satu purple buff. Ya, dan juga ada yang kecil dimakan Om Wawa. Itu sangat mengganggu tapi top lane-nya. Clover dalam ancaman yang cukup besar dan Lemon kali ini ya memberikan penetrasi luar biasa. Sekunder Ragdus dari keluarga ada Seven mencoba mendapatkan
RKT, tapi masih terlalu tanky tentu saja. Yap. Sementara untuk anti-match yang harga dari Albert yang mulai menyerang dengan steel cable yang dimiliki. Luar biasa sekali bahwa pergerakannya sangat-sangat cepat. Dan juga Albert kali ini harus mundur kembali. Wow, tapi Versik dengan Demon Slayer kali ini Om Wawa. Yes, ini yang kita bahas tadi sebelumnya di mana Demon Slayer bisa cepat untuk mendapatkan creeps-nya dan bahkan untuk buff-buff yang diinginkan oleh Yep. EVOS Legends. Ada perbedaan ya, ada perbedaan emblem kali ini yang digunakan. Dengan factory, dengan ada satu Festival of Blood juga yang digunakan untuk Albertnya. Sementara ada keuntungan juga yang digunakan oleh Versik menambah 20% lagi. Cuman Versik kali ini mulai masuk ke dalam area pertahanan dimiliki juga oleh RRQ Aussie. Tapi untungnya masih bisa selamat dan kembali bersama rekan-rekannya. Wah. Ini kalau ngelihat VYN ya, berarti Popol Kupanya akan berada di sisi roamer. Memang udah cukup jarang kita ngelihat ya, tapi kali ini RRQ Aussie memberikan trennya kembali. Nih di tengah sendiri ya, antara RRQ Vin dan juga Clay, mereka masih bersama-sama untuk bisa menguasai di area mid tersebut. Ada R7 juga yang udah mulai bergerak. Sementara kalau kita lihat dari minimap, Pakito pun masih berusaha untuk bisa nge-clear terhadap wave minion. Tapi Turtle udah siap untuk langsung diamankan oleh masing-masing tim. Karena dari Versik sendiri udah mulai colek-colek. Ada VN dari kejauhan, sementara dari momen langsung dibuka begitu aja. VN yang akan bisa ditangkap kah? Ya bener aja, Vin dia berhasil langsung ditangkap. Tapi untuk Versiknya dalam keadaan yang sedang tidak baik-baik saja. Untuk Versiknya berhasil mendapatkan langsung ke arah Turtle, tapi bisa nggak dia langsung kabur dari area tersebut? Karena untuk sekarang Versiknya masih bisa selamat dan juga serangan yang dilakukan oleh RRQ Aussie gagal. Wow, tapi masih berlanjut. Duel Dragon dan kali ini Pakito Ultimate dibuat tumbang oleh RRQ Hoshi. What a play, banget. Jual beli serangan yang dilakukan kali ini berimpact 1-1 untuk poin skor sementara. Yap, dengan adanya Turtle yang berhasil diamankan, di mana tadi versi keadaannya tidak baik-baik saja Om Wawa. Iya, tapi at least dari EVOS Legends mereka berhasil untuk mendapatkan satu buah turtle juga loh, Yep. Pulung. Jadi mereka masih ada tabungan nanti untuk bisa dibawakan. Karena memang dengan harga Fanny, ini harus bisa ditekan terlebih dahulu. Harus bisa nge-defense agar nggak tertekan. Dan setelah itu kumpulin item. Karena nanti di late game ini goldnya harus diperhatikan juga. Yes. Goldnya bahaya banget. Nih dengan network sendiri ada perbedaan sekitar 300 aja loh. Clover sendiri masih stay, nge-freeze dulu, memanggil wave minion agar lebih dekat lagi ke arah dirinya. Sengaja enggak dipukul, tapi Tempest of Dance langsung dikeluarkan begitu aja. Albert ya, udah ada poncing bola langsung dikeluarkan, namun untuk kali ini Way of Dragon yang berhasil langsung mengenai ke arah RKT masih bisa selamat. Luminaire yang nggak bakal bisa pergi dari tersebut karena sekarang dengan reroll manipulasinya dia buka, nggak memberikan efek apapun dan RKT pun harus pergi ke arah yang berbeda. What a play banget dari R7 ya. Dia melakukan jet kundo, dapat 3 orang dan akhirnya benar-benar bisa dipanis oleh teman-teman dari RRQ Hoshi kali ini. Mereka leading dari segi gold, mereka leading dari point score. Dan ini membuat EVOS Legend mereka harus berpikir ulang lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan objektif. Tapi dari bawah kali ini dari anti-match terjadi pertarungan yang tidak ujung usai. Yap, R7 dan juga dari Clover ya tadi melakukan sebuah fight untuk anti matchnya. Sementara Clovernya ada di bagian atas dengan Esmeralda. Satu weakness point terakhir. Itu udah gatel banget untuk bisa mecahinnya, tapi sekarang udah ke-reset kembali. Dan Albertnya akan berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu monster jungle. RKT berusaha melindungi dengan satu boncing bola, tapi masih gagal sejauh ini. Ini menarik kalau kita lihat di area gold lane ya. Lemon dibiarkan begitu aja. Jarang terjadi untuk ada rotasi ke sana dan malahan dari Lemon sendiri masih bisa untuk menjaga keseimbangan di area atas, Pak. Yap, Lemon seorang diri, lelaki yang sangat mandiri. Memang benar bisa menangkal juga kehadiran dari Esmeralda, menahan Esmeralda. Mereka masih tetap berada di lane-nya. Ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek, bahkan R7 membuat sebuah perimeter. Tapi dari pemain EVOS Legend belum bisa masuk ke bagian dalam, jauh lebih dalam lagi karena ada penjagaan yang begitu optimal. Wah, ini Versik dari tadi ya benar-benar diharas terus-terusan dan space pun dibuka oleh RRQ Hoshi untuk dapetin Turtle yang pertama kalinya untuk mereka. Tapi di area bawah anti-match dihukum begitu saja oleh RRQ Hoshi. RKT mencoba untuk lari, tapi ada satu reward manipulasi dibuka oleh Luminaire, mencoba untuk mendapatkan diri, tapi dari Resya enggak ada follow up damage dari EVOS Legend. Dan hebatnya RKT masih
masih bisa selamat. Ada sebuah sergapan yang dilakukan bertubi-tubi. Dan di sisi yang lain, ada sebuah hal yang dilakukan oleh pemain EVOS Legends di mana satu altar turretnya hancur Omawa. Yes, dan juga Lemon tadi baru saja ke pick off di top lane. Sementara kita fokus di bottom lane. Iya. Ini ada Lemon yang berhasil ditumbangkan, outer turretnya berhasil didapatkan. Clover berpindah dulu ke bagian tengah. Ada lagi pergerakan dari masing-masing player untuk masuk perlahan. Tapi sepertinya sejauh ini mereka hanya saling melihat dari kejauhan aja gitu, Pak. Iya, nggak mau terlalu gegabah juga ya. Tapi kali ini linknya udah berada ke arah atas. Lemon menjadi target operasinya. Ini dia. Tempat coba dikeluarkan bersama dengan Cross of Tank. Tapi damage-nya belum terlalu terasa ke dalam tubuh seorang Link. Tapi di sisi lain, Demon Manipulation di cancel begitu saja. Luminaire dalam ancaman dan Albert kali ini memberikan assist yang luar biasa sekali kepada Joe dari R7. RKT mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi kali ini masih ada flicker. Tapi lihat, Albert langsung menghilangkan satu RKT depan sana. Oke, tapi ini dia waktunya untuk Persik bisa membalaskan keadaan, tapi belum berhasil. Persiknya harus pergi lagi ke arah yang berbeda, harus mengurungkan niatnya. Terlalu berbahaya, ada purple buff yang harus diambil, yang harus diamankan. Sementara itu ada Luminar di area mid, berkali-kali mendapatkan gangguan yang begitu membuat dia tidak bisa dengan begitu bebasnya mengeluarkan real world manipulation, Om Wawa. Yes, ini bahaya banget. Apalagi pergerakan dari Orkihosi dan mereka nggak pernah diam di satu tempat. Ya, nih Tempest of Blade-nya juga udah dikeluarin, pergi lagi. Tapi Albert belum ada serangan yang dilakukan. Bahkan untuk Lemonnya udah ada di area mid. Weakness point-nya udah kebuka semua. Dan udah ada cross bow tank. Luminernya sakit banget itu damage-nya. Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Luminaire mau nggak mau masih coba untuk mempertahankan kondisinya di area tengah. Karena udah ada konsil dari Antimace. Mencoba untuk menjaga dari penetrasi yang dilakukan oleh anak-anak Arkeosi. Masih selamat untuk daerah tengahnya. Oke, dan Turtle mulai dicolek lagi Om Wawa. Turtle-nya akankah menjadi milik dari Arkeosi lagi? Tapi apa yang dilakukan oleh EVOS Legends? Mereka melakukan mirroring terhadap area yang berbeda. Yes, dan jangan lupakan ini Udah. masih ada Popol Kupa juga. Apa Masih lu, ada Dek? satu skill target loh. Way of Dragon-nya udah berhasil langsung ditendang juga ke arah Kufranya. Dan bahkan kali ini Kufranya mendapatkan sebuah hukuman yang begitu menyakitkan. Anti-match-nya di atas akankah mendapatkan hal yang sama? Tapi untungnya anti-match kali ini masih bergerak bebas. Wah, ini attacking situation dari Arkeosi benar-benar on point. Tapi lihat dari bayangannya, Tempest sudah dikeluarkan. Tapi Antimace tapi dia baik-baik saja. Reward manipulation dan Persik tidak bisa selamat dari keburan yang dilakukan oleh Albert kali ini. What a play once again dari RRQ. Adu mekanik yang dilakukan oleh Persik dan juga Albert membuat Persiknya pun harus down. Dan di area mid ada sebuah turret lagi yang berhasil dihancurkan. Sementara R7 hanya memancing-mancing aja. Clover hanya memberikan Stardust Dance-nya, tapi Purple Buff akankah berhasil diamankan oleh pemain Arkeosi? Karena kalau sampai diamankan akan ada tempo yang sangat-sangat menurun yang dihasilkan oleh pemain EVOS Legends. Iya, dan sepertinya diambil begitu saja oleh Albert kali ini. Dan Link tanpa Purple Buff ini bakal bahaya banget untuk EVOS Legends. Mau nggak mau mereka harus coba jaga temponya. Karena kalau mereka yang buka teamfight, ini malah menjadi malapetaka bagi mereka. Oke, RKT mundur lagi, bouncing ball, masih ada orange buff di dalam tubuh dari Persiknya. Sementara untuk R7 again and again hanya menjadi baiting yang terus-terusan bisa memancing short skill dari pemain EVOS untuk dikeluarkan terhadap dirinya. Tas, itu keluar oleh R7. Tahu tinggal anak-anak EVOS Legends kali ini. Menit ke-9 Om Wawa. Arkeosi mendominasi permainan kita. Oke, Persiknya masih bisa selamat, Om. Yes, tapi lihat item ROM juga dibuy oleh R7 di sini. Yep. Jadi mereka juga memfokuskan untuk bisa memiliki XP laner yang akan bermain sebagai tanker nanti di late game. Waduh, 2 marksman. Ini akan memberikan jarak yang sangat-sangat optimal sekali karena RKT-nya harus pergi ke arah yang berbeda dan Tempest of Blade dikeluarkan. Sementara itu sekarang dari stair cable-nya belum ada Katra yang dikeluarkan, masih mengejar juga ke arah Persik. Persik berusaha untuk mengucek bagaimana pergerakan yang dilakukan juga oleh Arkeosi. Selamat Retribution. Ternyata ada Bloody Retribution yang masuk ke dalam tubuh dari Persik. Hancur sudah Persik kali ini. Dua member EVOS Legends pun harus hilang di area atas tadi. Dan saatnya Lord pun akan
akan coba diinisiasi oleh anak-anak RRQ karena mereka juga udah dapetin setiap kill dan bahkan kehilangan member dari Evo's Legend. Ini akan membuka kesempatan setelah mereka juga dapetin satu inner turretnya. Yap. Ini dia Lord yang pertama akan menjadi milik dari RRQ harusnya tanpa adanya gangguan yang berarti, tapi mereka masih pergi ke arah yang berbeda. Udah ada serangan lagi yang dihancurkan, udah ada satu orang yang berhasil didapatkan karena itu adalah ultimate. Tidak bisa melakukan banyak hal. Walaupun dengan adanya reload di bagian belakang, dia pun tidak bisa diselamatkan. Purple Buff hanya bisa dilihat dari kejauhan tanpa bisa diambil oleh Persik. Lagi dan lagi, 2 kali untuk purple buff yang nggak bisa diamankan Persik. Di saat juga Lord sudah berjalan ke area bawah dari itemnya Om Wawa. Yes, 2 ROM untuk RQ Hoshi. Ada Encourage di bawah sama Finn, ada R7 dengan Conceal juga. Dan ini pasti akan bermanfaat banget, apalagi masuk ke late game seperti ini. Albertnya pasti sudah akan sedikit fall off dari sisi damage-nya, tapi masih akan ada Lemon untuk mengcover. Masih ada 2 marksman, Om. Itulah yang akan menjadi kunci utama lagi, dan ada aksi penculikan harusnya dari R7. Namun untuk sekarang dari Paling Sumas Armornya masih ditahan juga. Clay mencoba untuk memberikan gangguan. Ada satu lagi turret yang berhasil dihancurkan. Best turretnya sejauh ini masih bisa dipertahankan, tapi Clover coba lihat terkena damage yang begitu menyakitkan. Sedikit lagi HP tersisa dan ada Lord yang begitu bebas, hampir aja bisa mendapatkan ke arah best turret. Belum ada satu player pun dari RRQ yang bisa diambil oleh Evo's Legends. Atasnya kali ini menjadi tarik operasi bagi RRQ dengan adanya Albert yang mencoba mengganggu konsentrasi dari Evo's Legends. Di taunting lagi, tas untuk R7 kali ini. Waduh, panis begitu saja. Tapi masih ada sumpuk ke arah belakang. Dan lihat R7 di shutdown oleh Persik. Yap, R7 berhasil diambil Om Wawa lewat aksi baiting yang dia lakukan. Namun untuk sekarang pertempurannya kembali pecah. Ada satu player yang berhasil didapatkan, Clovernya udah mulai pecah, tapi Persik pergi ke arah yang lain. Ada sebuah crossbow yang begitu menyakitkan, tapi Luminera pergi di bagian belakang. Akankah Reload Blazing kali ini bisa mengubah keadaan? Karena sekarang ada Clay-nya terus memberikan damage di bagian depan, tapi Albert begitu menjadikan baju ke bagian depan, dan juga udah ada sebuah poin kill yang berhasil diambil. Gila. 3 poin berganding dengan 2 poin untuk RRQ dan juga Evo's Legend. Evo's Legend harus segera bangkit dari keterpurukan ini. Mereka harus coba bagaimana men-shutdown Lemon karena udah masuk ke late game juga, dan juga bagaimana bisa masuk ke arah FYN. Yang kita tahu FYN juga udah tumbang 1 kali ini. Oke, sebenarnya dari RQ Hoshi di sini mereka udah pegang jalannya permainan. Tinggal seberapa sabar mereka kali. Kalau mereka terlalu terburu-buru tadi, mungkin ada aksi taunting yang tidak terlalu signifikan. Oke. Bermanfaat bagi RQ Hoshi. Mereka masih bisa keadaan dibalikin loh untuk Evo's Legends tuh. Itu aksi taunting apa emang strategi mancingnya kayak begitu? Ya kan? Kita benar-benar nggak tahu apa yang terjadi, karena dengan hal itu pun dari RRQ tetap mendapatkan keuntungan loh Mawa. Betul. Lewat tim fight yang terjadi. Ini sekarang dari Evo's Legend mereka benar-benar dikurung loh. Nggak bisa maju, bahkan untuk ke purple buff aja ini sulit banget dari Persik ya. Satu loh, ke outrange. Yap. Semuanya range di sini. Yang bisa lompat Persik aja. Yang ke belakang siapa lagi? Falling Star Moon. Yap. Baitem Kupa. Baitem Kupa. Digigit. Angry Gloom. Banyak Way of the banget. Dragon. Way of the Dragon. Banyak banget. Tinggal pilih mau yang mana gitu. Option A, option B, apa option C gitu. Paket mana yang enak? Tapi Nah, udah mulai ada conceal Conceal. dilakukan oleh Evo's Legend. RKT anti-mage kali ini mencoba untuk melakukan securing daerahnya, tapi udah Baitem Kupa karena Clover nggak mau terlalu berlebihan untuk mengambil inisiasi. Pisan loh. Itu memang Lord sangat mengundang sekali. Walaupun tadi ada poin kristal yang dikeluarkan, belum juga memberikan efek yang begitu menyakitkan, tapi RKT akankah dia mulai dengan Tyrant Defense yang lompat ke area tersebut? Karena untuk sekarang ada beberapa pemain lagi yang dimiliki oleh Evo's Legend mulai masuk ke bagian depan, tapi Albert mencoba untuk mengejar di bagian belakang. Untungnya Lordnya berhasil langsung diambil oleh pemain dari RRQ. Ada RKT Tyrant Defense belum dikeluarin, tapi Clover di area yang lain. Sedikit lagi yang tersisa. Udah ada crossbow yang begitu menyakitkan. Luminer masih bisa selamat, bahkan Persiknya kali ini. Untungnya dengan purple buff yang dia miliki, Way of Dragon dikeluarkan, RKT-nya akankah bisa selamat? Tidak sepertinya. Walaupun dengan Tyrant Rage yang dia miliki, ada lagi real di bagian belakang, tapi Persiknya mencoba untuk masuk ke bagian depan, memberikan damage kembali, tapi tidak bisa, dan bahkan dibalikin lagi keadaan. Wow, counter attack dari RRQ sangat membuahkan hasil, dan kali ini tersisa Persik dan Luminer yang akan mendefense area mereka saat Lord sudah berjalan. Untuk Clover yang sebentar lagi akan hidup bersama dengan RKT, tentunya Evo's Legend punya PR besar. Bagaimana untuk mengembalikan keadaan, tapi satu Bestar sudah diamankan. Oke. Dari Albert. Wow, sakit banget. Saya besok dari keluarin, Albertnya masih bisa kabur dari tersebut, dan dia pun harus kerja lagi SPS.
sendirian tanpa ada kapan lagi yang dilakukan oleh pemain dari Arkeosi. Ini pengalaman berbicara ya, kalau bisa dibilang. Luminaire siap siaga untuk menghabisi ke arah Lordnya, dan ini dia itemnya, Wawa. Yes, dari Albert sudah full item damage dan sudah punya immortal juga untuk berjaga-jaga ya. Versik di sini masih berusaha untuk mengejar juga dengan satu itemnya Thunderbelt bagi Versik nantinya agar bisa head to head, karena dari sisi item dia tertinggal satu dibandingkan dengan Albert. Yang lainnya bahkan sudah punya Winter. Ini menurutku Winter adalah satu item yang manis banget karena bisa mengubah arah kalkulasi damage yang dimiliki oleh si Albert. Yap, nih si Albert. Aduh, si Albert akan sangat-sangat bermanfaat sekali. Ada satu regen HP yang bakal dihilangkan, ada shield juga yang dihilangkan. Clover berusaha untuk lompat ke bagian depan. Tidak ada impact sama sekali karena begitu banyak counter yang bisa dihasilkan oleh pemain Arkeosi dengan range yang mereka miliki. Wah, Arkeosi kali ini benar-benar mendominasi keberadaan di game kita yang pertama, bahkan di EVOS Legend. Mereka sepertinya udah mulai berpikir keras nih. Keras banget ini. Keras banget, karena Lemonnya juga sulit banget untuk dihentikan. Yep. Ini Lemon masih memakai crown kerajaannya ya, karena sangat-sangat luar biasa sekali. Ada real time win probability by Samsung Galaxy S Series 68% untuk Arkeosi. Wah, ini menunggu datangnya Lord berikutnya. Yep. Anak-anak Arkeosi langsung coba untuk zoning supaya EVOS Legend gak bisa keluar kandang. Udah berapa detik kita lihat EVOS Legend berada di base-nya? Yes, mereka nggak bisa keluar cukup mudah. Dan tadi dari itemization-nya juga, Lemon ini udah nggak punya sepatu. Entah ya, apa dia nggak beli dari awal memang. Karena benar-benar mengandalkan full damage-nya dan bahkan udah punya item defense terhadap Magic. Jadi merespek dengan adanya kehadiran Luminaire. Yap, bisa manis gini udah dijual nih. Lebih memikirkan, ya dia udah punya attack speed. Movement speed-nya akan sangat bergantung sekali dengan attack speed yang dia miliki. Dan sekarang udah mulai mencicil juga ke arah Lordnya. Tapi coba lihat R7 membuat perimeter di bagian depan. Siapapun tidak boleh melewati dirinya. REKT ada konsel yang langsung diaktifkan, tapi seperti yang gak bakal sempat lagi karena sekarang untuk Lordnya udah berhasil diambil, tapi malah mereka yang udah mulai tergolong ke bagian depan. Anti-match-nya mulai memberikan tumbukan-tumbukannya. Ada Clover lagi mulai lompat, tapi sebenarnya langsung dikeluarkan. Sementara di bagian belakang Luminaire harus mempengaruhi manipulation, tapi dirinya malah gagal, malah digagalkan. Ada pergerakan lagi yang dihancurkan juga. REKT-nya di tempat yang berbeda tidak bisa melakukan banyak hal. Albertnya mulai mengejar juga ke arah dari Versik, dan Clover tertinggal sendirian di bagian belakang. Way of Dragon-nya membuat untuk kali ini Clover tidak bisa melakukan apa-apa lagi, dan hancur sudah EVOS Legend dengan 4 orangnya yang menghilang. Yes, dan Versik kali ini tinggal sendirian. Panjang kupanya ke arah mereka, tapi lihat dari Versik mencoba di duel Dragon dan lagi one out. Arkeosi take the game number 1. Wah. Oke, itu dia untuk hasil kita di game yang pertama. Benar-benar performance yang luar biasa dipertontonkan oleh kedua tim ini. Dan kemunculan Fanny dari Albert. Yap. Benar-benar melepaskan semua assassin karena mereka ingin berduel di sisi assassin. Mereka mau mengeliminasi dari side lanernya. Dari mungkin roamernya juga. Selina gak dikasih ke Luminaire. Sorak-sorai pendukung dari Arkeosi semakin menggelegar di MPL Arena kali ini. Tapi untuk EVOS Legend, untuk EVOS Fam, gue mau dengar dong suara ya. Jangan kendor untuk mendukung tim favorit kalian. Mana suara EVOS Fam? Masih ada ya, masih ada. Baru tertinggal 1 game. Ya. Baru tertinggal 1 game. Tapi lagi dan lagi Mona. Lemon.